Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Yulianti STMkom selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu website jual beli motor atau kami namakan Speedzone. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Fatredika Hardianti dengan NPM 237006049. Kemudian ada rekan saya, Kevin Ibrahimovic dengan NPM 237006073. Untuk yang pertama itu ada deskripsi project. Di sini Speedzone adalah sebuah platform berbasis web yang dirancang untuk memfasilitasi proses jual beli motor secara online dengan cara yang lebih efisien, aman, dan user friendly. Di era digital, transaksi motor masih banyak dilakukan secara konvensional dengan keterbatasan seperti yang pertama itu sulitnya menemukan motor sesuai kriteria, kemudian risiko penipuan dalam pembayaran, dan terakhir itu ada manajemen produk yang tidak terpusat. Nah, tujuan kami itu ada 3. Yang pertama itu menyediakan platform terintegrasi untuk jual beli motor, kemudian ada untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan fitur pencarian cerdas, kemudian juga ada meminimalkan risiko penipuan melalui sistem validasi dan role-based access. Untuk fitur utamanya, yang pertama itu ada autentikasi multi-role atau autentikasi dan manajemen pengguna, di mana di sini role-nya itu ada pembeli, penjual atau admin dan juga super admin. Contohnya itu penjual bisa upload motor, pembeli juga bisa memfavoritkan produk. Kemudian ada manajemen produk, itu tadi admin itu dapat menambahkan motor yang ingin dijual dengan deskripsi, foto, harga, dan spesifikasi. Kemudian ada fitur edit, juga ada pengelompokan. Kemudian ada pencarian dan filter motor. Nah, pencarian ini tuh bisa berdasarkan merek, harga, atau kondisi motor. Dan juga ada filter berdasarkan. Yang terakhir itu ada dashboard admin. Di sini itu sebenarnya untuk memantau pemantauan transaksi, kelola pengguna, dan juga untuk menggenerate laporan. Atau juga ini bisa menghapus atau mengedit data motor jika diperlukan. Kemudian ada kebutuhan non-fungsionalnya seperti keamanan atau security, di mana sistem mengamankan data pengguna dengan autentikasi dan otorisasi berbasis role, admin, penjual, dan juga pembeli. Di sini juga ada data penting seperti password sudah dienkripsi menggunakan teknik hashing. Kemudian akses di halaman admin sudah disetting, hanya diperbolehkan bagi pengguna dengan peran admin. Kemudian untuk performance, itu sistem dapat memuat halaman utama dalam waktu kurang dari 3 detik pada koneksi internet standar. Dan juga untuk responnya itu tidak akan lebih dari 10 detik, jadi bisa terbilang cukup responsif. Ini juga untuk responsivitasnya, websitenya sudah responsif, dapat diakses dari desktop, tablet, ataupun smartphone. Kemudian juga tampilan UI-nya menggunakan framework CSS modern, yaitu Bootstrap atau Tailwind CSS. Kemudian ada spesifikasi software dan hardware. Di sini komponennya itu ada sistem operasi yang menggunakan Windows 11, web server yang menggunakan Apache 2.4, dan bahasa pemrograman itu PHP 8.4.3. Kemudian frameworknya menggunakan Laravel 12, database-nya MySQL, browsernya ada Mozilla and Chrome, tool pendukungnya ada Composer, Node.js, npm git sama VS Code, terus library front end-nya ada Tailwind CSS, Laravel Mix atau Vite.
Ini juga spesifikasi hardware-nya ada, karena kelompoknya terdiri dari 2 orang, maka, ini pun ada 2 ya, laptop 1 dan laptop 2. Kemudian, mmm, ini ada proses bisnis berjalan dan diusulkan. Di sini untuk proses bisnis berjalannya itu dilakukan sebelum sistem diterapkan, di mana, ada 5 step, yaitu pembeli mencari motor melalui media sosial, kemudian penjual dan pembeli itu melakukan negosiasinya itu via chat atau telepon, kemudian, tidak ada pencatatan transaksi yang terintegrasi, terus pembayarannya dilakukan secara manual, terus juga tidak ada fitur notifikasi. Nah, untuk proses bisnis yang diusulkan itu, kami, mengusulkan agar pembeli mencari motor berdasarkan kategori di website. Kemudian pembayaran itu terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran, dan penjual dapat mengelola produk dengan mudah melalui dashboard. Kemudian di sini juga kami, telah membuat beberapa perancangan sistem itu dari mulai IRD, kemudian mana lagi, ini juga ada diagram konteksnya juga Nah, untuk pengembangan sistem informasinya, untuk pengembangan sistem informasinya, mungkin untuk interface itu bisa langsung dilihat di demo yang akan didemokan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mendemokan website yang kami buat, yaitu Speedjon. Yang pertama, kalau kita akan diarahkan ke dashboard. Untuk masuk kita perlu daftar terlebih dahulu. Karena di sini saya sudah daftar, saya langsung login saja. Login dengan ini sudah login menjadi pembeli. Di dashboard pembeli ada cari motor yang pertama, terus ada di sini juga ada cari motor lagi, terus ada koleksi motor yang dijual oleh toko-tokonya. Kita akan ke cari motor terlebih dahulu. Nah, ini cari motor. Kita akan mencari motor berdasarkan, kita bisa mencari motor berdasarkan brand, model, tipe, tahun, harga, kilometer, dan bahan bakar. Kita akan mencari motor berdasarkan brand, yaitu Ducati. Cari. Nah, ini Ducati semua. Pesan berdasarkan harga tertinggi. Jadi 5 miliar harga tertingginya. Berdasarkan harga terendah 50.000 untuk harga terendahnya. Sekarang yang Honda di sini Honda semua. Ya. Pesan berdasarkan harga tinggi. Ada CBR, Sony. Pesan harga terendah. Ada PCX, Honda Jet. Kenapa ini putih? Ini tuh dummy ya. Ini masih dummy. Terus sekarang yang Kawasaki, cari Kawasaki Ninja 150 GPX. Nah, ya, pesan berdasarkan harga tinggi, pesan berdasarkan harga rendah. Nah, ini terus sekarang ke Yamaha Aerox, Yamaha XFR. Terus harga tinggi, harga terendah, ada semua ya. Jadi fiturnya jalan. Kita coba cari Aerox tipe Matic tahun 2000 sampai 2024, harga
kilometer bahan bakar gak ada untuk bahan bakar. Ini ganti model. Nah, terus kita ke dashboard lagi. Kita mau melihat motor ini, misalnya Ducati Diavel V4D. Nah, di sini untuk deskripsi motornya ada Ducati, terus Bandung 22 Mei 2025. Ini tuh tanggal dijual merilis motor ini. Ini harga, brand, model Ducati tahun 2024, VIN. Itu VIN tuh kode motor dan kilometer, kode mesin, kode mesin. Terus ada tipe bensin, tipe motor, alamat, dan braga. Tuh, ya ini untuk melihat nomor si penjualnya. Gitu. Terus ada deskripsi motor juga, terus ada spesifikasi motor. Terus kita bisa menambahkan ini ke list favorit. Terus kita ke motor favorit. Nah, ini untuk motor favoritnya udah ada Ducati Diavel V4D. Nah, sudah, paling kita ke dashboard admin. Dashboard admin. Ini dashboard admin. Di dashboard admin kita ada bisa mengolah motor, terus mencari motor juga kayak tadi, kayak pembeli. Terus ini koleksi motor. Terus kita kelola motor terlebih dahulu. Nah, ini untuk tampilan kelola motor. Jadi kalau motor si admin yang menjual motor ini tuh ada berapa. Dan ini bisa diedit, dihapus, dikirim, terus kita bisa mengedit. Misal kita edit Kawasaki GZX, ZX25. Kita ganti tahun 2012. Jangan, kita ganti motornya, nama motornya, model. Jadi ganti di Kawasaki Ninja 150. Dan ini statusnya aktif. Kita akan coba menambahkan motor milik merek Ducati misalnya. Terus, nah, untuk di sini ketika kita memilih merek, model yang akan keluar juga beda-beda. Kita Ducati, ini modelnya, terus Honda, ini modelnya, Kawasaki, ini modelnya, Yamaha, ini modelnya. Itu sesuai keinginan admin. Untuk merek kita pilih Ducati saja. Terus tidak tahun 2005, pilih tipe sport, harga karena saja. Bahan bakar sama kota Bandung, alamat jalan Braga 25 sal 23 7 terus ini Ducati picture
sini. Ini untuk motornya, kita coba simpan. Nah, ada Ducati Monster V4 publish yes 23 Mei 2005 itu. Mungkin sekian presentasi demo dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pengujian black box sendiri, kami melakukan beberapa pengujian. Yang pertama itu login dengan akun valid. Di sini realisasi yang diharapkan itu pengguna berhasil login dan diarahkan ke dashboard. Dan hasil pengujiannya itu ternyata loginnya berhasil dan dashboard pun tampil. Kemudian ada juga login dengan akun tidak valid. Kami berharapnya muncul pesan error, email atau password salah, dan hasil pengujiannya itu pesan errornya itu tampil dan tetap di halaman login. Kemudian kami juga ada beberapa lagi ini pengujiannya, yang intinya semua fitur utama itu berfungsi, dari mulai login, registrasi, pencarian motor, dan manajemen produk. Dan keamanannya itu teruji, akses adminnya itu hanya untuk role tertentu saja. Untuk kesimpulannya, Speedzone itu telah berhasil dikembangkan sebagai solusi jual beli motor online yang efisien, aman, dan user-friendly. Kedepannya, sistem bisa dikembangkan dengan fitur pembayaran digital atau integrasi dengan showroom fisik. Terima kasih atas perhatiannya, kami siap menerima masukan dari dosen pengampu, dan untuk waktunya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.